Kenapa juga alpukat di daerah sini itu rata-rata pendek sudah berbunga dan berbuah karena derajat selisih panas dan dinginnya itu cukup tinggi, terutama di bulan-bulan tertentu, yaitu di bulan kemarau. Biasanya di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September itu kemarau, biasanya bunga akan serempak berbuah, pohon akan serempak berbunga. Berbeda dengan di dataran rendah. Dataran rendah meskipun nanti ada selisih suhu sekitar 14 derajat, tapi suhu terpanasnya itu di tempat kami 250 mdpl itu bisa sampai 34-36 derajat. Di suhu tersebut daun alpukat khas maupun alpukat Guatemala yang lain itu pertumbuhannya akan tidak normal. Bisa gosong, bisa dia stagnan. Jadi pertumbuhannya akan lama. Perbedaan suhu yang signifikan itu akan membuat pohon stres untuk alpukat. Sehingga apa? Dia akan mengeluarkan bunga dan nanti bunga itu akan menjadi buah. Di lokasi ini suhu terpanas itu suhu siang hari itu di 27, 28, 29. Dan suhu di malam hari itu terendah di 14, 13 derajat. Di situ ada selisih suhu sekitar 12 derajat sampai 15 derajat. Di suhu tersebut itu alpukat bisa mengeluarkan bunga. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Ini adalah alpukat Pinkerton yang sudah berbunga banyak. Dan bunga ini apakah bisa menjadi buah? Terbukti di kebun sini alpukat Pinkerton yang berbunga alhamdulillah menjadi buah. Contohnya adalah pohon ini. Pohon ini berhasil menjadi buah. Itu 1, 2. Tapi sayangnya untuk buah-buah yang sudah muncul itu kita minta tolong untuk buang. Karena apa? Karena alasannya ada di video ini yang bisa Anda cek di link video kanan pojok atas ini. Dan yang kami bahas di sini bukan masalah itu, tapi kira-kira kenapa pohon alpukat lebih mudah berbuah atau berbunga. Jadi untuk alpukat itu di beberapa lokasi ada yang mudah sekali berbuah, ada yang susah sekali berbuah. Alpukat itu bisa berbuah karena stres, dan stres itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan kami sangat menghindari penyetresan secara paksa, contohnya dengan dikerat ataupun dengan dibacok-bacok. Jika itu pohon masih sehat, mungkin nanti bisa tumbuh normal. Tapi jika kita tidak tahu bahwa pohon itu sebenarnya sedang kekurangan nutrisi, maka pohon akan tumbuh tidak normal. Nanti kita perlihatkan contoh yang dikerat dan hasilnya tidak bagus. Dan yang kami sarankan atau yang kami rekomendasikan adalah biarkan pohon itu stres karena alam. Lah sebenarnya kalau pohon alpukat itu stresnya karena apa? Perbedaan suhu yang signifikan itu akan membuat pohon stres untuk alpukat. Sehingga apa? Dia akan mengeluarkan bunga dan nanti bunga itu akan menjadi buah. Di lokasi ini suhu terpanas itu suhu siang hari itu di 27, 28, 29. Dan suhu di malam hari itu terendah di 14, 13 derajat. Di situ ada selisih suhu sekitar 12 derajat sampai 15 derajat. Di suhu tersebut itu alpukat bisa mengeluarkan bunga. Nah, di dataran rendah juga ada suhu seperti itu. Ada suhu yang signifikannya seperti itu, banyak. Di alpukat itu rata-rata 10 derajat perbedaan itu sudah bisa mengeluarkan bunga. Cuman untuk alpukat Guatemala itu alpukat yang daunnya itu tidak terlalu kuat dengan paparan sinar matahari yang terlalu panas. Memang jika kita bisa amati selisihnya itu 14 derajat. Tapi suhu terpanasnya itu hanya di 28, 29, itu paling panas. Sehingga di suhu tersebut alpukat khas, alpukat Pinkerton atau alpukat Guatemala yang lain itu dia tetap masih bisa tumbuh dengan bagus daunnya. Berbeda dengan di dataran rendah. Dataran rendah meskipun nanti ada selisih suhu sekitar 14 derajat, tapi
suhu terpanasnya itu di tempat kami 250 mdpl itu bisa sampai 34-36 derajat. Di suhu tersebut daun alpukat khas maupun alpukat Guatemala yang lain itu pertumbuhannya akan tidak normal. Bisa gosong, bisa dia stagnan. Jadi pertumbuhannya akan lama. Nah, itu kenapa alpukat Guatemala yang lain termasuk alpukat khas dan alpukat Pinkerton itu cocok di dataran tinggi karena dia ada perbedaan selisih yang cukup tinggi dan suhu terpanasnya atau tertingginya itu tidak terlalu panas, sehingga alpukat itu akan mudah berbunga meskipun pohon kecil. Sehingga jangan Anda samaratakan bahwa alpukat yang kecil itu pohon alpukat yang kecil dan keluar bunga atau buah itu dia sedang stres berat sehingga nanti dia tidak akan tumbuh dengan bagus. Itu kalau di dataran tinggi tidak seperti itu karena panasnya itu derajat tertingginya itu tidak terlalu panas, tetap dia bisa tumbuh namun sudah bisa mengeluarkan bunga dan buah terpicu untuk keluar karena selisih derajat terpanas dan terdinginnya itu cukup tinggi, yaitu di 10 sampai 14 derajat. Dan ini hasilnya. Namun kami minta untuk dibuang karena nanti pohon akan kurang bagus pertumbuhannya. Jadi bagi teman-teman yang mau tanam alpukat Guatemala, entah itu alpukat Pinkerton seperti ini atau alpukat khas di dataran rendah, kenapa kami tidak merekomendasikan? Karena dia tidak terlalu kuat saat panas matahari di siang hari. Kalau untuk di dataran tinggi masih dia tahan. Kalau bisa berbunganya bisa karena dia di dataran rendah pun ada selisih derajat dari yang paling panas dengan yang paling tinggi itu lebih dari 10 derajat. Jadi masih ada kemungkinan dia keluar bunga. Tapi untuk tahan dan tidak tahannya pertumbuhan tanaman terhadap panas itu yang kita hindari di dataran rendah. Mungkin itu saja bagi teman-teman. Jadi kenapa kami selalu merekomendasikan alpukat Guatemala itu berada di dataran tinggi karena alasan itu. Dan kenapa juga alpukat di daerah sini itu rata-rata pendek sudah berbunga dan berbuah karena derajat selisih panas dan dinginnya itu cukup tinggi, terutama di bulan-bulan tertentu, yaitu di bulan kemarau. Biasanya di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September itu kemarau, biasanya bunga akan serempak berbuah, pohon akan serempak berbunga. Mungkin itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan feedback. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang punya mungkin pengalaman yang berbeda, silahkan juga tulis komentar di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?